Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa naqulu asbahna wa asbahal mulku lillah. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم استر عوراتنا بسترك الجميل وفقهنا يا ربنا كما فقهت سيدنا عبد الله بن عباس في قرآنك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, terima kasih kepada pengurus yang telah mengundang saya, khususnya kawan-kawan ngaji di mana ngaji, pengaji di mana. Ya, semoga Allah berkahi amal-amal antum semua, amin. Keberkahan itu dimulai dengan qiyamul lail wa salatil jamaah. Keberkahan itu dimulai kepada orang yang bangun di malam hari dan yang bangun salat subuh berjamaah. Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai witir. Maka kata Imam Sya'rani, jika ingin tidur malamnya dalam keadaan berkah cinta Allah, maka berwitirlah. Bisa berwitir sebelum tidur, bisa berniat witir sebelum tidur. Maka siapa saja yang berniat witir sebelum tidur, dia tidur dalam cinta kepada Allah. Dan kalau dicinta Allah namanya apa? Wali. Jadi jadi wali Allah itu mudah. Antum jaga witir setiap malam, ketinggalan, kelupaan, ketiduran diqadha. Seperti Nabi mengqadha salat witir. Bahkan Nabi mengqadha salat rawatib. Satu kali ba'da subuh di salat kitab Sahih Bukhari disebutkan, dan ini hadisnya banyak. Beliau ba'da salat subuh salat lagi 2 rakaat. Sahabat bingung, apakah salat subuh bertambah menjadi 5 rakaat? Karena Nabi salat 3+1 setelah subuh. Maka Nabi menjawab, la, tidak. Tapi aku tertidur dari wirid malamku. Apa wirid malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qiyamul lail, salat witir. Jadi mau jadi wali Allah, mau jadi kekasih Allah, jaga salat witir. Lalu Nabi mengatakan mengenai salat subuh, al-barakatu li ummati fi bukuriha. Keberkahan bagi umatku fi bukuriha, yang bangun di awal hari. Dan ini adalah awal hari. Maka orang-orang yang hadir pagi ini pasti diberkahi. Ini adalah garansi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari setelah Imam Muslim. Taib. Kajian kita temanya apa? Kearifan, memahami sunnah dan bid'ah. Kenapa judul ini saya kemukakan di mana-mana? Karena banyak orang tidak arif memahami sunnah dan bid'ah. Sehingga kajian sunnah dan bid'ah tidak lagi membawa keberkahan, tapi membawa perpecahan. Nah, kita tidak mau itu. Kita maunya islah bainan nas, bainal mu'minin. Kita mau islah. Islah itu bukan berarti sama. Islah itu saya memandang orang itu dengan husnuzan. Sehingga saya tidak memandang dia sebagai orang yang berbeda dengan saya. Cuma karena beda hal-hal yang sepele, kemudian tidak membuat dia, oh itu beda, itu syubhat. Itu manhajnya beda dengan aku. Nggak ada kalimat seperti itu. Suatu kali Zaid ibn Sabit yang sekarang jasanya kita pegang. Apa itu? Al-Quran. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan imam-imam yang lain disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini pembeda ahlu sunnah dengan syiah, membaca radhiyallahu terhadap
sahabat-sahabat agung, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka ini berdua datang kepada Zaid ibn Thabit. Apa yang mereka katakan? Wahai Zaid, engkau ulama muda, hafiz Quran, sekarang tahukah engkau para hufaz terbunuh lebih dari ratusan orang. Di riwayat itu disebutkan 70, di riwayat lain 700. Wallahu alam mana yang lebih kuat. Apa kata Abu Bakar dan Umar? Seandainya engkau mengumpulkan Quran tentulah elok, tentulah baik. Apa kata beliau? Hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan-tuan yang agung, wahai Abu Bakar dan Umar, apakah engkau melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan? Berarti di situ ada dua konsep, dua definisi mengenai bid'ah. Definisi Abu Bakar dan Umar dan definisi Zaid. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma ketika memahami suatu kebaikan, maka itu dianggap bagian dari sunnah meskipun Nabi tidak buat. Namun Zaid ibn Thabit, kalau Nabi tidak buat, tidak lakukan, maka itu adalah bid'ah. Ada dua mazhab. Jadi dari dulu mazhab itu sudah ada. Maka antum yang memaksakan mazhab itu jadi satu, itu mustahil. Yang ada itu mazhab didialogkan, bukan dibenturkan. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Lalu Abu Bakar dan Umar menjelaskan hujah-hujah mereka kepada Zaid ibn Thabit. Lalot, berbolak-balik, jawab-jawab. Dan itu tidak sebentar. Memakan waktu yang sangat panjang. Akhirnya Zaid mengatakan, fa'ara ma ra'aya. Aku kemudian IC, ara itu terjemahan Inggrisnya IC. Aku faham apa yang mereka fahami berdua. Maka Zaid bin Thabit menerima, tapi beliau mengatakan, seandainya engkau merintahkan aku an anqula jabalan ila jabalin, memindahkan gunung ke gunung yang lain, tentu lebih mudah daripada memindahkan Al-Quran kepada satu tempat. Kenapa? Kalau gunung kelihatan nggak? Kalau Quran di mana? Di dada. Gimana ngumpulinnya? Namun Zaid bin Thabit ternyata terima. Kita baca kisah itu, ternyata kisah itu sebelumnya yang berdebat adalah Abu Bakar dan Umar. Ternyata Abu Bakar dan Umar pun beda faham. Zaid bin Thabit di awal satu faham dengan Abu Bakar. Yang Nabi tidak buat, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah, apakah engkau buat satu yang tidak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itu bid'ah. Tapi Umar mengatakan, kalau kita tidak kumpulkan Quran, maka umat setelah kita, generasi setelah kita mau baca Quran apa? Maka beruntunglah antum, karena bid'ahnya Umar, kita masih dapat baca Quran. Dan sekarang udah jadi Android ya. Ada di handphonenya enggak? Ada di smartphone. Itu adalah bid'ahnya Umar. Lalu mereka dialog. Dialog itu tidak ada di sana. Ente syubhat, Umar, enggak ada. Manhaj kita beda loh. Saya enggak mau dengerin. Kabur gitu, enggak ada. Enggak ada kalimat itu muncul. Tapi di situ bertanya, hal. Itu kan pertanyaan. Pertanyaan sopan. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Hei Umar, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Sopan enggak tuh? Cuma nanya konfirmasi, maksud kamu apa? Tapi enggak, itu ente bid'ah, enggak bisa, enggak begitu. Ya. Kawan saya khutbah di satu tempat. Cuma sayangnya, dia tidak tahu adab di tempat itu enggak boleh angkat tangan. Dia angkat tangan kemana-mana. Berdirilah seseorang, angkat tangan lagi, ente turun, di sini khutbah ente enggak benar, enggak beradab ente. Mana yang enggak beradab? Yang negur di bawah atau yang di atas? Jadi yang negur lupa, dia negurnya enggak pakai adab.
Seharusnya gimana caranya? Tunggu selesai dulu, dia qadha dulu sholatnya. Kalau memang dia nggak yakin sahih, dia sholat zuhur dulu, habis itu baru dia ajak ngobrol tuh orang. Atau selesai sholat, dia ajak langsung ngobrol, bukan berdebat, tapi berdialog. Jadi teman-teman semua, ini yang kita sebut piknik. Ternyata pemahaman yang sempit itu bisa dipiknikkan. Maka selamatlah antum yang suka piknik. Yang ngajinya bukan kepada satu orang. Amalkan sikap Abu Bakar dan Umar. Adakah yang lebih mulia dari mereka setelah Rasulullah SAW? Gak ada. Nabi mengatakan apa? Iktadu bisyaykhaini. Ya. Hendaklah kamu iktidak, mengambil qudwah dengan dua syekh yang hidup min ba'di, setelah hidupku. Ini pesan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi nggak sebut Ali? Ali bukan syekh. Syekh itu artinya tua, orang tua. Kalau Ali lain lagi. Ana madinatul ilmi wa aliyun wa abuha. Riwayat Imam Tirmizi. Kalau Utsman lain lagi. Kalau Umar disebut dengan dua model. Disebut dengan muhaddas. Muhaddas bukan ahli hadas. Muhaddas artinya mulham. Orang yang dapat ilham. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat orang di malam Ramadan, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang lagi tidur-tiduran, ada yang senderan, ada yang baca Quran, beliau mengatakan, seandainya engkau hai Ubay memimpin mereka salat. Dipimpinlah salat berapa rakaat? 20 rakaat. Dan rakaat itu sampai sekarang masih bertahan di Madinatul Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah dan Mekah itu masih 20 rakaat. Cuma di sini pengurusnya kan sayang sama jamaah. Takutnya kalau lebih dari 11 kabur atau pingsan. Taib. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hazihi. Ketika melihat orang-orang ruku rapi semua, sujud rapi semua. Semuanya rapi. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hazihi, senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Anaknya Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Umar. Beliau itu melazimkan, mengkontinyukan sholat duha. Nabi tidak pernah mendawamkan sholat duha. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Nah, kira-kira sama begitu. Apa jawaban beliau? Ni'matil bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Dan ini semua riwayatnya sahih. Maksud kalimat-kalimat ini apa? Jadi teman-teman semua, ketika kita berbeda faham, maka bertanyalah, bukan menghindar. Maka konfirmasilah, bukan menuduh syubhat. Itu maknanya. Karena inti dari agama kita bukan mengenal sunnah bid'ah, tapi inti dari agama kita adalah al-akhlaq al-karimah, yang disebut dalam hadis husnul khulq. Akhlak yang baik. Orang di zaman Nabi, seorang perempuan, pasti hadis ini sering dibacakan para ustadz. Dia sholat malam setiap malam. Bahkan hampir tidak tertidur. Tapi sama tetangganya gak baik. Apa kata Rasulullah? Finnar. Itu bukan tetangga sholat loh. Tetangga rumah. Menurut antum gimana? Jika ada seseorang tetangga sholat kita gak nyaman sama kita. Suatu kali Mu'adz bin Jabal memimpin sholat. Kepanjangan. Di belakangnya banyak orang-orang pekerja kayu, pekerja pengangkat batu. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Dan hadis ini sangat mengagetkan saya. Kenapa? Nabi SAW ternyata pro-nya bukan ama orang yang keluar dari sholat. Jadi ada seorang pekerja keras, dia udah kecapean sholat. Dia pengennya Mu'adz itu baca li'ila fi Quraisy atau alam nasrah aja deh gitu. Kenapa? Kakinya udah gemeteran. Ya. Daripada pingsan, mending dia mundur. Akhirnya dia mundur, lalu dia selesaikan sholatnya sendiri.
Selesai sholat, Muaz dikasih kabar oleh orang-orang. Itu ada munafik. Munafik itu gimana? Saat sholat bersamamu, dia keluar. Oh, jadi dulu ternyata kalangan sahabat itu memandang orang yang keluar dari jamaahnya munafik. Mirip-mirip sekarang lah ya. Oh, wah kayaknya udah kena syubhat nih. Gitu, kira-kira begitu ya. Syubhat itu kan bukan istilah yang benar. Syubhat itu kan istilah hukum yang tidak jelas. Antara halal dan haram disebut wa bainahuma umurun mutasyabihat. Syubhah. Maka istilah ini tidaklah pantas digunakan untuk menyebut ustadz yang berbeda faham dengan kita. Maka sebaiknya kita emang tidak perlu menyebut orang itu syubhat. Itu tidak benar. Cukup katakan aku beda dengan dia. Selesai. Itu nggak masalah kok. Boleh nggak mengatakan beda? Boleh. Yang tidak boleh itu mengatakan apa tadi? Syubhat. Karena itu ada cacian di situ. Sibabul muslim fisk. Ciri-ciri dai-dai fasik itu suka menghujat. Nauzubillah min zalik. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Sibabul muslim fisk. Di riwayat kedua fusuq. Mencaci sesama muslim. Siapa yang disebut muslim? Yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasik. Fasik itu munafik. Baca surah Al-Munafikun. Munafikun disebut munafik di situ. Fasik di situ. Zalim di surat yang lain. Kafir di bagian yang lain. Jadi hati-hati dengan istilah ini. Maka teman-teman semua, jika antum berbeda, katakan apa? Kami berbeda. Selesai. Nah, lalu Nabi pro siapa? Kita coba lihat. Yang diadili orang yang tadi keluar atau Muaz? Ternyata yang diadili Muaz. Jadi Rasulullah itu di pusat kota Madinah itu bukan hanya tempat ibadah, tapi itu juga tempat untuk mengontrol dai-dai, imam-imam sekitar Madinah. Salah satunya adalah Muaz ibn Jabal, yang dia itu sholat isya'nya 2 kali. Jadi habis sholat dengan Nabi, dia pulang untuk menjadi imam di kampungnya itu, di dusunnya. Berarti sholat isya itu boleh ditakhir dengan syarat jamaah. Jadi antum nanti kalau buat kajian panjang berseri, nanti sholat isya jam 9 boleh kok, jam 11 boleh, tapi berjamaah. Mau sholat isya kabur, itu baru bid'ah. Ya. Meeting, penting Ustaz, penting Ustaz. Ini lebih penting dari jamaah, oke. Pas udah lewat 15 menit, orang selesai sholat jamaah, meetingnya selesai, terus dia nggak mau sholat jamaah. Itu baru meeting nggak diberkahi. Tapi bolehkah meeting di saat orang sholat jamaah? Boleh. Dengan syarat nanti antum buat gelombang kedua. Jadi selamat yang bekerja, antum punya ilmu baru pagi ini. Boleh mentakhir sholat jamaah. Tapi mentakhir sholat sendiri, itu baru nggak benar ya. Walaupun itu boleh secara hukum fikih, tapi dia makruh secara ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Diadili Muaz. Muaz dipanggil. Jadi yang dipanggil itu bukan jamaahnya, ustadznya. Kenapa? Jamaah berkurang 1. Antum bayangin jika jamaahnya berkurang 2 shaf. Itu berapa kali Nabi ngomong? Apa kata Nabi? Afattanu anta ya Muaz. Gitu Nabi nunjuk langsung. Tapi Nabi nunjuk tuh begini. Gak begini ya. Nabi nunjuk tuh begini. Afattanu anta ya Muaz. Muaz bergetar, Pak. Takut gak bisa jawab apa-apa. Ya Rasulullah, awalnya masih jawab. Itu munafik, masa kita lagi sholat, dia kemudian keluar. Jawaban Nabi, afattanu anta ya Muaz. Diulang itu. Di riwayat Imam Nasai disebutkan versi lain. Afatinun anta ya Muaz. Kalau fatin, bukan fatin itu ya, yang ahli seni suara itu. Pakai ta. Kalau fatin itu pakai to kayaknya. Kalau fatin, lalu ada mubalaghahnya. Berlebihan artinya. Fattan.
kamu telah berlebihan dalam membuat fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab buat kacau. Cuma satu jamaah nyusut. Disebut pembuat fitnah. Antum bisa bayangkan. Jamaah kita kurang berapa. Jadi kalau ada antum yang walk out karena saya ngaji, itu saya pembuat fitnah. Atau antumnya yang sahibu fitnah. Ya. Jadi jika ada kalimat ini menyinggung salah satu antum saja, maka saya sudah buat fitnah dan saya minta ampun kepada Allah jika itu terjadi. Namanya lisan, apalagi tanya jawab. Kalau tanya jawab, kadang-kadang kita lupa. Kita tugasnya sebagai da'i, beda dengan muallim. Da'i itu memberi kabar gembira, juga memberi kabar yang menakutkan. Tapi kalau muallim itu boleh kasih judge. Jadi kalau sistem kajian antum di sini sudah kajian ta'lim, itu si ustadz boleh buka yang tidak boleh dibuka saat dakwah. Boleh memberi sanksi yang tidak boleh diberi sanksi saat dakwah. Itu bisa bedain. Boleh tahzir yang perlu ditahzir tapi tidak boleh disampaikan dalam dakwah. Itu. Nah, orang-orang tidak bisa membedakan itu, tapi udah jadi dai duluan. Sehingga dia mentahzir di saat dakwah. Padahal dakwah itu basyiru. Kan kalimatnya begitu di Sahih Bukhari. Basyiru. Beri kabar gembiralah. Kalimat berikutnya apa? Yassiru. Ya. Yassiru, apa arti yassiru? Mudahkan. Bukan gampang-gampangkan. Bukan, tapi beri kemudahan. Jadi teman-teman semua, saya minta ampun kepada Allah jika ada kalimat saya menyakiti orang-orang. Menyakiti jamaah. Membuat orang-orang kemudian berkurang. Tapi jika kalimat itu benar, pahit, saya mungkin berniat itu untuk ta'lim. Ya, biasanya kajian-kajian yang pakai kitab, saya menganggapnya itu ta'lim. Ya. Baik. Jadi sahabat Nabi berbeda faham mengenai apa itu sunnah dan bid'ah. Tapi mereka arif. Mereka kemudian dialog. Nah, dialog ini yang mahal. Maka jangan buat majelis debat. Buatlah majelis tukar pikiran. Konfirmasi aja. Konfirmasi. Jangan buat majelis bentak-bentak. Buat majelis konfirmasi. Nanyain baik-baik. Seperti Zaid bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Ini baru zaman sahabat.